Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati dan juga netizen subscriber dari channel Padman Gaul Iya Budiman. Dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, Amin. dan lebih-lebih mendapat sebuah kepahaman dan juga dampak positif setelah sekian hari, sekian lama menyimak setiap konten-konten dari channel Padman Gaul. Dan terima kasih banyak atas segala dukungan yang Anda berikan. Berbagai macam dukungan itu pun semoga saja menjadi amal baik yang nantinya dibalas oleh Allah, menjadi dampak positif bagi kehidupan Anda pribadi masing-masing, hingga itu bisa dirasakan nyata dan berpengaruh kepada keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit ataupun mengalami banyak masalah, baik itu masalah gaib ataupun masalah-masalah kehidupan secara nyata, semoga saja mendapatkan sebuah solusi penyelesaian yang terbaik, sehingga dari masalah-masalahnya nanti pun bisa sedikit kurangi, bahkan bisa terselesaikan dengan yang terbaik. Dan semoga saja setelah beberapanya terselesaikan nantinya pun bisa mensyukurinya daripada nikmat Allah itu dengan cara-cara yang benar tentunya. Dan bagi pemirsa yang memang sudah belajar dimanapun tempatnya, yang satu kendaraan dengan kami di Padman Gaul ini, semoga saja tetap istiqomah itu yang dipegang, bukan hal-hal lain yang dituju, tetapi hanya dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan juga semoga kita masih sama-sama satu lingkupnya, tetap semangat semuanya, begitu kiranya. Dan sedikit narasi dari kami pemirsa, bahwasanya di Nusantara di penghujung tahun 2003 ke 2024 ini banyak sekali tragedi fenomena di mana fitnah itu semakin merajalela. Bahkan perdebatan-perdebatan antar keyakinan itu pun semakin banyak. Dan juga hal-hal yang sifatnya perpecahan itu semakin nyata, baik berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, wabil khusus di masih lingkup Nusantara. Itu secara garis besar adalah kejadian-kejadian yang terjadi di Nusantara di penghujung tahun-tahun ini dalam rangka menghadapi tahun 2024 ini. Dan secara garis besar, mungkin beberapa jika Anda menyimak dari konten Padepokan Gaul yang sudah berlalu, ada beberapa hal yang pernah disampaikan dari makhluk gaib, bahwasanya pasukan daripada Dajjal atau bocah nakal itu sudah merajalela di Nusantara ini. Dan di kesempatan ini, dari pijakan narasi yang kami sampaikan tadi, bahwasanya huru-hara akhir zaman ini apakah benar-benar sudah dimulai fasenya sekarang ini, dan bagaimana keadaan Nusantara ke depan nanti, dan juga ada pesta besar di kemudian hari, dan bagaimana pula cara menyikapinya sebagai insan pribadi yang tinggal dan juga menetap di Nusantara. Dan juga dari konten ini, sebagai pribadi Nusantara, kami tetap menyampaikan bahwasanya semua apapun keadaan, kejadian itu pun sudah terjadi atas izin dan kehendak Allah. Maka sebagai pribadi manusia juga sudah mengembalikan kawal sampai titik itu, hal apa sih hikmah yang mungkin terkandung daripada kejadian-kejadian ini, kan begitu pemirsa. Dan juga kita akan cross check melalui daripada sisi gaibnya, perihal sisi nyatanya pun seperti itu adanya, dan perihal sisi gaibnya kita akan kuak golongan apa saja yang bekerja dan dari wilayah mana saja, apakah asli atau mungkin ada juga susupan-susupan dari luaran sana. Semoga dari konten kali ini pun salah satu hal yang mungkin bisa berpengaruh baik kepada pribadi-pribadi yang berada di Nusantara ini. Dan juga sikap-sikap baik, menghormati antar sesama maupun menghargai antar sesama pun masih kita pegang erat. Budaya-budaya baik seperti itu sebagai
manusia yang hidup di Nusantara ini. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat Mas Dis. Sehat? Sehat. Tambah glow. Tambah beda Mas. Siapa? Kamu. Alhamdulillah. Tambah gimana ganteng? Iya jelas itu. Jamnya Dan gitu, beda Pak. jamnya. Jamnya kan beda. Baru ya itu Mas. Ya alhamdulillah baru. Kemarin saya juga mendapat hadiah dari ibu yang tinggal di sana. Terima kasih banyak. Semoga nanti tambah baik kehidupannya, tambah lancar dan baik semua harapan. Itu yang kami sampaikan. Lebih kurangnya. Sehat ya Mas? Sehat. Ada penyampaian kah? Sudah cukup Mas. Dan mungkin itu sedikit narasinya pemirsa dan juga sedikit penggambarannya di mana konten kali ini seputar laki-laki Nusantara. Dan itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga nanti bisa diambil hikmahnya, pemahamannya maupun manfaat bagi kita semuanya dan diberikan kelancaran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin keluar masuknya gaib tidak akan berdampak dan berefek apapun dalam tubuh mediator ini. Gaib yang masuk dan gaib yang asli, penyusupan atau penipuan teman hancur. Jadi yang asli, yang mereka bekerja dan juga menjadi tanggung jawab di porsinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan maaf semua. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Bercahaya Nirwana. Salah satu golongan makhluk gaib yang benar-benar tahu dan diizinkan hadir dan bisa bercerita mengenai daripada beberapa fenomena-fenomena yang saya ucapkan tadi sekarang ini terjadi benar-benar di Nusantara. Salah satu gaib yang terkuatnya benar-benar tahu dan juga mengerjakan sesuatu yang hanya berkaitan dengan apa yang saya ucapkan, fitnahan, perdebatan, ataupun daripada sebuah perihal perpecahan. Salah satu makhluk gaibnya ketarik ke tangan saya. Otomatis tubuh mediator yang dimasuki semakin menyesuaikan, semakin kuat. Berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Berat otomatis langsung hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Asma, saya mohon dengan izin beliau. Cekik saya ini. Tolong dilepaskan dari rantai-rantai yang mengikat di leher gaib ini. Musik saja kamu. Otomatis kalau kamu jujur menyesuaikan dengan tubuh mediator ini semakin nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup anak buah saya. Jangan saya. Kamu keduluan apa? Memiliki anak buah berapa? Dari mana? Saya berasal dari barat. Dari barat? Ya. Barat negeri ini atau barat mana? Jujur katakan, bohong. Barat. Potong-potong. Jauh dari tempat ini. Kamu dari negeri barat? Bukan. Terus? Saya berasal dari bumi Nusantara ini. Terus? Tepatnya di Pulau Jawa. Tapi dari bagian barat, agak ke selatan. Mungkin wilayah-wilayah ibu kota begitu. Agak ke selatan sedikit. Oke, kamu asli iblis? Ya. Bertanduk berapa ini? Masih sedikit. Berapa? Baru 4 saya. Iblis 4, tanduk 4. Masih ada yang lebih banyak tanduknya daripada saya. Berarti tidak begitu tinggi kalau begitu? Ya memang. Cuman saya masih terus belajar pada iblis-iblis yang lebih tinggi daripada saya. Saya dulu aslinya golongan jin. Terus? Bertingkat-tingkat. Karena saya mengabdi dari golongan iblis itu. Kok bisa sampai sini kamu, iblis? Ya, saya menjadi. Ya, tadi ada yang sengaja menangkap saya. Karena saya sengaja membisiki daripada manusia untuk menciptakan fitnah-fitnah baru. Disitulah saya ditangkap dari golongan malaikat.
Tugas Itu. saya seperti itu. Buat Terus, fitnah-fitnah. jadi Cabilah. kamu salah satu gaib yang bekerja melalui perantara jasad manusia untuk membuat fitnah-fitnah di kehidupan akhir zaman ini. Saya tidak masuk dalam jasad manusia. Terus, Saya hanya membisik-bisiki supaya manusia itu termakan daripada bisikanmu dan membuat fitnah-fitnah. ya. Oh. Saya berganti daripada manusia satu ke manusia lain. Nanti ya kalau bertamu berdebat, itu tugas saya itu. Oh. Saya tidak menempati jasad manusia. Saya berpindah-pindah Ngomong-ngomong, sama teman-teman saya ini. kamu dulu Jin, jujur loh. Ya, Kalau dulu kamu saya berdusta, langsung hancur, sehancur-hancurnya, dan dilempar di tempatnya. Tahu, saya tahu. Cuman di sini ada yang lebih daripada saya. Di mana dia? Sembunyi dalam hati anak ini. Langsung bangkit. Ketahuan. Kamu yang menyusup tadi. Ya, Kau nggak sekalian kamu yang bangkit tadi. ngapa harus saya? Saya karena punya anak buah. Ngapain saya repot-repot? Kamu iblis. Tanda berapa? 7. 7. Ya, Kayak sapi kamu. lebih gagah saya. Dari mana asalmu? Saya berasal dari barat. Tapi saya masuk dalam kota menjadi pendamping daripada manusia. Oh. Untuk anak buah saya sendiri saya sebar untuk menciptakan fitnah-fitnah Di Nusantara ini. Oke. Nah, memang saya ingin mengetahui perihal akhir-akhir ini banyak kejadian nyata, fitnah-fitnah dan juga perdebatan antar keyakinan. Itu juga ada ya. Jangankan antar keyakinan, satu keyakinan pun berdebat itu juga ada banyak sekali. Bahkan perpecahan itu juga sekarang ini sudah mulai tercium nyata, terutama di luaran pulau-pulau Jawa ini. Itu berarti ulah golongan seperti kamu. Ya, bukan hanya saya saja. Golongan-golongan yang lain dari luar bumi Nusantara ini dulu pernah menjadi dari kodam seseorang. Karena seseorang itu meninggal, dia juga meminta wadah daripada manusia maupun bersembunyi dalam tempat-tempat manusia. Ada seperti itu dari luar, tapi dia suka tempat tinggal di Nusantara. Orang dari luaran sana begitu kiranya, barat, bumi barat. Dulu orang-orang di sana kan dari barat berjuta-juta datang ke Nusantara. Kalau orang itu meninggal, otomatis kodam-kodam jadi mendampingi itu tempat tinggal di Nusantara juga. Banyak. Mungkin orang-orang yang di sejarah masa lalu itu kodam-kodamnya sekarang juga banyak keluar gitu, ya maksud. Ya. Dan mereka memiliki daripada sifat keserakahan merampas hak-hak warga Nusantara yang lalu itu. Iya. Maksud. Dari zaman-zaman dulu, di mana manusia-manusia di Nusantara itu semuanya dibabat habis, dirampok semuanya, dari harta benda maupun jiwa raganya. Dijajah gitu. Ya. Kodam-kodam mereka masih berarti. Ya masih. Orangnya sudah meninggal saja. Cari wadah-wadah lain. Terus ini yang ingin saya tanyakan, jujur kamu katakan, kamu ini hanya sebagai bekerja untuk dari kejadian-kejadian tadi memberikan dorongan kepada manusia untuk memfitnah atau memperdebatkan, bahkan memecah belah antar anak bangsa Nusantara. Begitu kiranya? Tidak hanya kalangan-kalangan orang tertentu, semuanya saya bisa. Dari anak remaja, orang tua maupun kalangan orang yang sangat disegani. Sebuah tempat ya bisa dianggap orang yang mempunyai kedudukan di dunia. Yaitu saya bekerja di orang-orang itu. Dan dari hal itu sendiri, apakah memang sudah seperti yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di masa lampau, bahwa fitnah-fitnah akhir zaman nanti akan bermunculan di fase akhir zaman? Apakah ini sudah nyata tandanya, dan juga golongan kamu sudah bekerja semua, belum di Nusantara loh, belum di luar sana? Ini
ini sudah berjalan ini di akhir zaman ini. Terus makanya dari manusianya, dari bumi Nusantara itu juga sendiri ya banyak bencana-bencana maupun dari kelakuan-kelakuan manusia itu sendiri. Ciptakan provokasi-provokasi, mengadu domba, berargumen dengan kepintarannya, menyalahkan satu manusia lain. Itu ya akibat golongan saya. Oh, ngomong-ngomong, kamu kan salah satu iblis yang bekerja. Ya. Kamu mendapat perintah dari siapa? Secara langsung, jujur katakan. Ya pimpinan saya. Apakah pimpinanmu yang kamu maksud adalah bocah nakal atau mungkin? Iya, mata satu. Berarti rata-rata notabene kejadian-kejadian ini pun tak lepas daripada pengaruh pimpinan kamu. Untuk menyambut datangnya Tuhan saya itu, saya juga menciptakan energi dan juga menciptakan pasukan-pasukan baru untuk menyambut Tuhan saya itu. Tuhan yang sangat sakti. Apapun nanti kalau sudah muncul, manusia mempunyai kesulitan, mempunyai kekurangan. Kalau bertemu dengan Tuhan saya, pasti akan dapatkan kebahagiaan. Dapatkan kemakmuran. Seperti yang pernah disabdakan baginda Nabi begitu kurang lebihnya. Terus ini yang mau saya tanyakan. Terkadang di dunia nyata manusia perpecahan, fitnahan, propaganda dan lain sebagainya. Itu kan kalau kami manusia, kami juga melihat sisi rasional manusiawinya. Mungkin adanya bangsa ini sedang diintai bangsa lain kah? Itu kan mungkin. Karena di dunia nyata manusia itu ada sisi-sisi lain yang dimana sisi itu mungkin beberapa dipahami oleh pakar-pakar intel manusia kan gitu. Nah, daripada apa yang saya ucapkan tadi, itu kan kenyataan. Dan golongan kamu juga membantu manusia-manusia yang mungkin mereka menginginkan juga kehancuran bangsa Nusantara ini kah? Pasti. Mengapa golongan kami yang rata-rata sangat berkontribusi, sangat kuat-kuat itu tahu di mana bangsa Nusantara itu peradaban tertua di dunia ini. Terus dari peradaban itulah golongan kami juga menyelewengkan dari sejarah-sejarah Nusantara. Dari yang sengaja baik, dari sejarah-sejarah yang baik kami belokkan, dan juga dimanfaatkan dari sejarah-sejarah itu daripada kalangan manusia. Dari sejarahnya dirampas, dibelokkan, dari harta bumi Nusantara juga dieksploitasi dari orang-orang yang lebih pintar daripada orang yang bertempat tinggal di Nusantara ini. Dari persifatan-persifatan dari orang Nusantara ini juga tahu golongan kami. Sifatannya itu lemah lembut, sopan santun. Kami merusaknya dari persifatan. Dari yang luhur tadinya seperti itu, sopan santun, lemah lembut, itu kamu hancurkan. Persifatan kami rusak. Negara Nusantara kaya raya kami eksploitasi melalui jasad manusia dengan keserakahan. Mungkin manusia-manusia yang di barat sana. Ya. Ini bangsa-bangsa ini. Ya itu kulit bangsa kulit putih. Semuanya di Nusantara ini. Jadi peranan mereka sebagai manusia itu juga melahirkan golongan-golongan gaib nyata seperti kamu ini. Golongan-golongan gaib. Makanya golongan kami bisa Nusantara itu kocar kacir. Hancur hancurnya. Oh, ya. Mungkin saja dari kehendak Allah itu seperti itu kalau kami meyakininya. Tapi di balik itu kan dimana banyak orang yakin bahwasanya dahulu kala ada golongan dari leluhur Nusantara pernah mengatakan bahwa Nusantara kelak akan menjadi bangsa yang unggul, agung, mumpuni atau dikatakan sebagai mercusuar dunia kan begitu. Apakah dari proses-prosesnya harus seperti ini? Kehancuran, kejadian-kejadian seperti ini dulu. Wah, ya. Kenapa malaikat sini ngamuk? Ya kamu harus jujur. Iya. Nusantara
menjadi yang kamu sebutkan, jadi negara superpower, negara yang dia segani daripada negara lain. Itu ya perlu proses panjang. Daripada manusia-manusia yang serakah itu juga harus dibersihkan dulu. Nanti diganti baru dengan manusia yang persifatannya sama dengan leluhur Nusantara itu sendiri. Manusia yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Setelah itu nanti juga daripada kekayaan-kekayaan di bumi Nusantara ini juga akan bisa dimanfaatkan daripada orang-orang yang berbudi luhur juga berakhlak mulia. Jadi seperti itu. Di balik proses majunya sebuah bangsa itu pun tak lepas daripada penghancuran lebih dahulu kan, seperti yang kamu katakan. Tapi golongan kami juga tidak diam begitu saja. Kami akan menciptakan huru hara daripada manusia itu sendiri. Tidak percaya satu sama lain, membenarkan dirinya sendiri. Namun ini yang agak menarik, kenapa di penghujung tahun ini huru haranya itu semakin besar di dunia nyata manusia? Itu belum seberapa. Nanti akan terjadi keonaran-keonaran yang lebih banyak lagi di tahun mungkin berikutnya ke depan. Lantas sebagai pribadi manusia yang tinggal di Nusantara, kami kan ya manusia berkeyakinan Muslim atau Islam kan gitu, dan juga keyakinan ini kan banyak dianut oleh manusia yang tinggal di bumi Nusantara. Apakah dari golongan-golongan kamu itu akan mungkin mudah menghancurkan daripada pondasi-pondasi manusia yang berkeyakinan seperti kami ini dengan keadaan-keadaan seperti sekarang ini? Ya. Hingga akhirnya bangsa ini akan mungkin terpecah belah dulu. Ya. Mungkin saat ini belum banyak daripada golongan-golongan yang muncul. Cuman nanti di saat propaganda sudah memuncak, golongan-golongan seperti kamu ini, umat Islam, umat Muslim, akan berbondong-bondong mendirikan apa ini? Apa? Mendirikan dirinya sendiri. Ya seperti khilafah itu. Itu nanti mungkin itu urusan yang jauh. Itu hanya dia mengaku-ngaku. Oh, itu yang mengaku-ngaku. Jadi mereka memaksakan negeri ini harus berdiri seperti ini. Terus itu malah golongan yang bekerja itu golongan kamu gaibnya. Dia menggebung-gebungin mendirikan khilafah. Mendirikan khilafah. Tapi dia tidak punya. Dia hanya menunjuk dirinya sendiri. Bukan Allah yang menunjuk dirinya. Tidak hanya satu orang, puluhan. Banyak orang yang mengikuti dirinya itu. Terus ini, sebagai manusia yang hidup di Nusantara, dari adanya beberapa fakta nyata kejadian, entah itu fitnah-fitnah, lalu juga perpecahan-perpecahan, dan mungkin perdebatan antar keyakinan. Sebagai pribadi kan saya ya agak mungkin prihatin. Namun hal apa sih yang Anda tuju sebagai golongan makhluk gaib? Mengapa sampai menggunakan cara-cara seperti itu? Ya, nanti banyaknya, tidak hanya yang kamu sebutkan. Tidak percaya kepada pemimpin, membuat fitnah-fitnah dari pemimpin, meskipun pemimpin itu sudah melaksanakan tugasnya dengan benar. Kami juga memfitnah daripada pemimpin itu sendiri. Apalagi nanti akan terjadi pergantian pemimpin. Akan terjadi. Ada hubungannya berarti? Ya, pasti ada. Golongan kami akan lebih brutal lagi. Adakah mungkin sesuatu hal yang disisipkan oleh bangsa Barat besar ini dengan organisasi besarnya, yang mereka semena-mena menghancurkan setiap bangsa-bangsa wabil khusus di Jazirah Arab ini? Ya, itu sudah berdiri sendiri karena sudah layak, sudah kaya. Itu yang kamu sebutkan itu. Banyak itu. Dari negara yang besar sudah terpecah belah, mendirikan dirinya sendiri. Oh, didirikan oleh bangsa Barat tadi. Yang bangsa besar superpower adi kuasa itu.
Terus ini yang agak menarik bagi saya. Saya pun kemarin mendapatkan banyak ya penyampaian dari para netizen di channel Padepokan Gaul. Hal-hal seperti ini, kalau ditanggapi dengan hati dan akal yang jernih, itu kan melahirkan banyak sekali golongan seperti kamu, kan gitu. Golongan iblis. Kalau manusia yang tinggal di Nusantara ini semua yang terpancing. Lantas, untuk meredam penyebaran dari golongan iblis yang sebenarnya itu caranya kayak apa? Jujur kamu katakan. Ya tidak usah ikut campur. Setiap permasalahan-permasalahan di kalangan manusia itu tidak ikut campur. Apalagi golongan kami juga menciptakan berita-berita yang palsu. Berita-berita palsu. Apabila halayak umum, orang yang tidak tahu apa-apa ikut campur di dalam berita-berita palsu itu, ya otomatis akan berkecimpung, tidak terima, marah, akhirnya ya saling benci membenci, saling fitnah, adu argumen seperti itu. Banyak yang terpancing daripada manusia-manusia yang seperti itu, tidak tahu apa-apa ikut campur, tidak tahu tapi ikut campur. Sekalipun kenyataannya tidak tahu mana yang benar mana yang salah, karena sudah menganggap benar ya sama benarnya. Terus ini, sekalipun kenyataannya seperti ini, sebagai manusia yang tinggal di Nusantara, saya pun meyakini bahwasanya saya sempat berdialog dengan makhluk gaib bahwa tanah bumi Nusantara ini dijaga daripada para kekasih Allah. Kan begitu? Memang benar. Namun hal itu sendiri tidak bisa dicerna oleh akal dan hati manusia, kadang-kalanya kan begitu. Dan kejadian apapun saya meyakini pun sudah kehendak Allah. Lantas, bagaimana ciri-ciri orang yang yakin terhadap bahwasanya tanah Nusantara ini dijaga para kekasih Allah, itu ciri-cirinya yang gimana mereka? Ciri-cirinya orang itu imannya itu kuat. Terus banyak kuat. Dia ya semua emang dilandaskan terjadi, dia mempunyai pondasi yang kuat, terjadi atas kehendak Allah. Segala sesuatu dia meyakini atas kehendak Allah. Dia melakukan sesuatu apapun juga atas perintah Allah. Itu saja itu cirinya ya. Terus ini beberapa fakta juga, kebudayaan bukan asli Nusantara tapi kopian dari barat. Itu kan malah banyak masuk ke bumi Nusantara ini. Apakah itu golongan kamu yang mempengaruhi setiap manusia membawa kebudayaan seperti itu? Ya, golongan kamu. Meninggalkan adab, meninggalkan kebaikan, bahkan membuat prahara-prahara, itu golongan kamu. Budaya-budaya buruk lah itu. Ya, iblis-iblis yang dulu pernah jadi kota manusia itu sendiri kan masih ada. Dia juga membisiki dari adat istiadat itu sendiri. Baik mengkeramatkan suatu pohon, keramatkan sebuah tempat, memberi makan untuk keselamatan bagi manusia itu sebenarnya ya budaya dari barat sana. Cuman kalau masuk di Nusantara ini dibedakan daripada wilayah itu sendiri, menyesuaikan dari bumi Nusantara. Itu ya seperti ya jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, saya paham. Itu arahnya kemana? Panas saya di sini. Kenapa panas? Tidak nyaman. Terus mengenai perihal kejadian ini banyak di penghujung tahun ini, namun kamu menyebutkan di tahun-tahun ke depan itu malah semakin banyak, semakin membabi buta, semakin nyata. Bahkan sampai nanti pergantian kepemimpinan sebuah bangsa Nusantara ini pun akan terjadi juga pergejolakan. Oke. Lalu banyak juga mengenai daripada ramalan-ramalan mengenai perihal pemimpin. Apakah itu tepat yang diramalkan oleh banyak manusia mengenai pemimpin-pemimpin di kemudian depan ini? Ramalan apa yang kamu maksud? Pergantian kepemimpinan sebuah bangsa Nusantara ini. Tentang apa? Pergantian kepemimpinan yang diramalkan oleh banyak manusia nanti akan dipimpin oleh sosok yang mungkin ini. Itu ya masih dirahasiakan. Saya tidak mau menjawab.
Ya, semoga saja siapapun nanti kepemimpinannya akan karena dijalankan itu juga ada dengan ulah baik. saya. Loh, kok Saya bisa mau begitu? menjawab. Kami yang membantu manusia-manusia tadi yang meramal itu. Ya, bisa menyimpulkan nanti akan menggantikan ini, akan menggantikan ini. Itu ya betul saya. Makanya saya tidak mau menjawab. Terus, kamu sempat menyebutkan cara supaya manusia tidak terpancing dan tidak memperbesar energi iblis di bumi Nusantara ini. Ya tidak usah ikut-ikutan. Ya. Nah, terkadang sebagai pribadi, manusia kan merasa bahwa dia pun harus melakukan gerakan, melakukan ya suatu perbuatan ataupun suatu ucapan dan lain sebagainya. Kalau manusia hanya berpegangnya dari hal itu, mungkin kan mereka mau nggak mau kan terpancing. Lantas pegangan apa yang perlu dikerjakan oleh setiap manusia supaya tidak terpancing dengan adanya pengaruh golongan gaib seperti kamu ini sudah membumi banyak di Nusantara? Saya tidak tahu. Jujur katakan atau maaf. Dan mengembalikan sifat-sifat budi pekerti luhurnya setiap pribadi manusianya itu harus cara seperti apa? Ya banyak dilakukannya. Salah satunya ya cukup saja memperbaiki dirinya sendiri. Terus badannya diperbaiki, imannya diperbaiki. Itu saja. Tapi banyak orang beriman loh. Dia mengatakan dia beriman. Justru orang yang mengatakan itu, celahnya itu semakin banyak. Keimanan apa yang dia ucapkan? Keimanannya seperti apa? Kenyataannya mereka menyampaikannya pun begitu. Terus satu hal, dari kejadian-kejadian fitnah-fitnah di Nusantara ataupun dari perpecahan maupun dari perdebatan antar keyakinan dan lain sebagainya, apakah berhubungan juga dengan kejadian peperangan besar ini yang sedang terjadi? Ya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya di Nusantara ini beda. Beda kasusnya. Peperangan di Nusantara ini ya. Peperangan tentang argumen. Tantangan tentang pendapat-pendapatnya sendiri. Fitnah-fitnah yang muncul. Ya bolehlah. Semua itu ya kami yakini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kamu pun iblis sebagai manusia, saya ya kamu mungkin yang ditempatkan di tempatmu yang layak kan begitu. Tidak. Kenapa? Tugas saya masih panjang untuk menyambut Tuhan saya, Tuhan Yang Maha Sakti. Dan izin sendiri nurjana jika nanti iblis balas tentara pasukan iblis menyerang kepada siapapun tim kami dan keluarga besar kami di Padepokan Gaul, semua iblis itu langsung diledakkan, dilontarkan. Jangan, itu teman saya itu. Mereka pun berstandar perintah salam. Jika menyerang, jika tidak pun ya wallahu a'lam. Balikan saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sakit. Kuat. Aduh. Sehat mas. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itulah dialog kami mengenai perihal banyak beberapa hal kejadian-kejadian yang akhir-akhir terjadi, yaitu salah satunya tadi fitnah-fitnahan ataupun daripada perpecahan maupun perdebatan antar keyakinan. Itu sudah ramai dan viral masing-masing di platform daripada teknologi atau dunia nyata manusianya. Melalui aplikasi-aplikasi tertentu itu bisa dilihat. Dan semoga dari konten ini pun ada sebuah hubungannya yang nantinya akan memperkuat iman Islam kita dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga dari konten ini pun sudah terjadi dan juga atas izin dan kehendak Allah. Dan perihal baik itu kebaikan, kebenarannya itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika dari konten kali ini banyak sekali hal-hal negatifnya, anggap saja sebuah hiburan belaka bagi para pemirsa. Karena apa? Segala sesuatunya jika disikapi dengan baik dan benar, nantinya pun akan berpengaruh baik. Namun jikalau sesuatunya disikapi dengan cara yang keliru ataupun dilebih-lebihkan, maka nanti timbulnya pun hal yang negatif. Dan juga jika banyak sekali kesalahan dari kami sebagai manusia, baik itu perkataan ataupun bahasa yang kurang pas dan lain sebagainya, itu karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.